Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu pertanyaan atau komentar dari sahabat Rongso yang menanyakan begini ya. Pagi Pak, izin tanya, jika pengepul kita minta dana 2 kali dari biaya ambil, apakah itu disarankan untuk diberikan? Semisal untuk per 2 minggu ambil 5 kintal, ya, itu dengan biaya 2.250.000, tetapi pengepulnya minta langsung dibayar di depan senilai 5 juta rupiah dengan alasan kalau pemulung yang setor ke pengepul itu sistemnya timbang bayar dan nggak mau diutang ya. Jadi singkat ceritanya, minta saran atau masukan dari saya. Nah, di sini saya coba akan sedikit memberikan saran atau masukan kepada sahabat semua, khususnya bagi sahabatku yang menanyakan tentang ini. Sekali lagi, ini hanya saran, bisa dipakai juga bisa enggak ya. Pada prinsipnya kita berusaha supaya usaha kita ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi begini ya sahabatku, pengepul ini ada yang memang yang pengepul itu nakal ya. Maksudnya apa, dia ngutang sana sini ya, setelah utangnya itu banyak, kadang-kadang jualnya semaunya, atau justru kadang-kadang utang tempat kita tapi jual tempat lain, dia mau cari harga tinggi. Ada pengepul yang nakal seperti itu. Tapi ada juga pengepul yang mau minta pinjam modal ke kita itu dikarenakan memang kondisi yang sebenarnya pengepul tersebut kekurangan modal, jadi minta bantuan modal ke kita, tapi konsekuen barangnya dijual ke tempat kita. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti ini, sebaiknya kalau saran saya, kalau memang sahabatku ini memang sudah kenal lama terhadap pengepul tersebut dan tahu karakternya seperti apa, atau mungkin bisa sedikit selidikilah, cari informasi ke pengepul sekitar lah, misalnya karakternya seperti apa. Nah, kalau memang sahabatku yakin bisa diberikan, tapi sebenarnya mungkin tujuan dari pengepul tersebut minta dana ke kita. Nah, jadi misalkan hari ini selesai proses barang senilai 2.250. Nah, besok kan mau kirim barang. Nah, sementara nunggu proses pengiriman dan pembayaran ini kan ada jeda waktu sehari, sementara besok tetap harus beliin ya. Sebaiknya kalau memang modalnya tipis, berarti kan hanya butuh biaya untuk di hari itu ya. Jadi nggak sebesar 2.250.000, nggak 2 kali lipatnya. Jadi sekarang barangnya siap sekitar senilai 2.250.000 ya, itu dalam kurun waktu 2 minggu. Berarti kalau dibagi ya 15 hari, itu paling nanti kisarannya kan sekitar 150-an lah, seperti itu sehari. Harusnya dia sambil nunggu kirim barang ke tempat kita, dia kosong kasnya, dananya ya untuk beli lagi, itu harusnya dia hanya bon untuk sehari itu senilai 150 atau mungkin 250.000. Nah, kalau bonnya sampai 5 juta, ini memang ada kemungkinan ya pengepul tersebut memang sengaja mungkin tahu ya posisi kita memang butuh barang, sehingga dia ya memanfaatkan peluang itu ya. Jadi pinjem ya, syukur istilahnya bisa agak banyak modalin ke kita. Nah, dengan begitu mungkin dia bisa mengembangkan usahanya dan lain sebagainya ya. Lain hal ya, kalau misalkan ya pengepul tersebut biasanya kirim 2.250.000, tapi kebetulan pengepul tersebut dapat orderan tertentu, tapi ini sifatnya nggak kontinu ya, orderan sesekali ya, dapat borongan dari proyek tertentu ya, yang nilainya mungkin 5-6 juta. Karena kemampuan modalnya hanya 2.250.000, otomatis dia perlu tambahan dana. Tapi sekali lagi itu sesekali. Nah, kalau yang ini yang mau rutin, ini saya kira ada tanda tanya ya. Kemungkinan memang pengepul tersebut masih kekurangan modal. Nah, mau diberikan atau enggak, sebaiknya carilah informasi tentang karakter pengepul tersebut. Karena kebanyakan yang saya alami, pengepul itu agak sedikit ribet ya. Kadang-kadang kita sudah modalin tapi malah jualnya tempat lain. Nah, sekali lagi hati-hati untuk melepaskan modal ke orang lain, karena kalau modal itu sudah kita lepaskan, nantinya
saat kita mau ngambil itu biasanya kesannya sudah nggak bagus. Kita yang punya uang tapi ngambilnya bisa nanti dengan marah-marah dan lain sebagainya, akhirnya timbullah hubungan yang kurang baik. Kecuali memang sahabatku modalnya besar dan orangnya bisa dipercaya, untuk sebagai ikatan sahabatku bisa memberikan modal sebagai ikatan ya. Jadi modal tersebut mungkin nggak dipotong atau mungkin dipotong sedikit-sedikit setiap kali setor, atau sama sekali jangan dipotong dulu selama yang bersangkutan masih kirim ke tempat kita, itu nggak ada masalah untuk ikatan supaya nggak lari ke pengepul lain. Tapi itu nyari yang seperti itu agak sulit karena kadang-kadang calaknya luar biasa ya pengepul. Kadang-kadang sebisa mungkin dari bos pet dibonin, dari bos kertas dibonin, dari bos besi dibonin, dari bos beling dibonin dan lain sebagainya, bos logam dibonin, akhirnya ngumpul ya. Dia nanti buka, hanya kita diberikan barang itu sesekali. Nah untuk barang yang banyak dia jual di tempat yang lebih besar. Itu dengan kata lain seperti memelihara ini ya, anak macan ya. Setelah gede ya, dia malah nerekam kita. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Mudah-mudahan usaha sahabatku semua bisa semakin sukses. Sekali lagi, hati-hati untuk masalah keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.